Veda gagal debut lebih awal gara-gara ulang tahun? Veda Ega Pratama, pembalap muda asal Indonesia, seharusnya sudah bisa debut lebih awal di Moto3 2025. Tapi ada satu hal yang bikin semuanya tertunda. Ulang tahunnya jatuh tanggal 23 November, alias terlalu mepet dengan akhir musim. Ini bukan hal sepele. Aturan MotoGP mewajibkan pembalap minimal berusia 16 tahun di awal musim untuk bisa ikut balapan. Artinya, Veda harus sabar dan gigit jari. Sementara rookie lain seperti Casey O'Gorman, Jesus Rios, hingga Brian Uriarte sudah dapat jatah wildcard. Veda hanya bisa menonton dari balik pit. Tapi jangan salah, justru karena itu, Veda menyusun strategi yang lebih diam-diam tapi berdampak besar. Ia tahu betul, saat semua sorotan mengarah ke rookie lain, dirinya harus menyiapkan sesuatu yang lebih tajam, lebih gila. Dan semua itu dimulai di sirkuit Jerez di penghujung November. Veda tahu, ini bukan soal cepat-cepat naik podium. Ini soal membangun fondasi kuat untuk debut. Dan ia memilih cara yang tak biasa, balapan sendirian secara diam-diam. Tapi hasilnya mengejutkan semua orang. Balapan sendirian di Jerez, Veda simulasi race full 19 lap. Di saat semua orang fokus ke hasil time attack atau siapa tercepat dalam satu lap, Veda Ega melakukan hal tak biasa. Dia balapan sendirian. Bukan latihan biasa, bukan sekedar testing, tapi simulasi balapan penuh, 19 lap non-stop, nyaris tanpa jeda. Ini bukan sekedar gaya-gayaan, ini cara Veda menyetel tubuh, mesin, dan mental ke mode Grand Prix sesungguhnya. Dan yang bikin bulu kuduk merinding, dia lakukan ini sendirian. Tanpa slipstream, tanpa lawan di depan untuk jadi acuan. Hanya dirinya, mesin Honda, dan aspal Jerez. Data dari live timing resmi menunjukkan, lap demi lap Veda begitu stabil. Dari lap kedua sampai ke-14, Veda menjaga pace konsisten di angka 1 menit 46 detik, bahkan sempat menyentuh 1:45,9. Ritme ini gila untuk ukuran rookie yang baru turun Moto3. Ini bukan latihan biasa, ini pesan, Veda sedang menyetel dirinya jadi pembalap Grand Prix, bukan sekedar peserta baru, dan dia belum selesai. Lihat data ini, pace Veda bikin merinding, stabil dan brutal. Cek data lapnya baik-baik. Dari total 19 lap, Veda hanya goyah di putaran awal dan akhir. Setelah lap pembuka yang masih pemanasan, ia langsung turun ke 1:46,3 dan bertahan di angka itu selama 13 lap berturut-turut. Ritme setenang ini biasanya cuma bisa dicapai oleh rider-rider berpengalaman yang sudah hafal karakter motor dan sirkuit. Tapi ini Veda, masih 17 tahun, masih hijau di motor Honda Moto3, tapi udah kaya mesin hidup. Bahkan lebih gila lagi, dia sempat menyentuh 1:45,9, hampir mendekati pace para pembalap top 10 Moto3 di balapan musim lalu. Dalam dunia balap, konsistensi itu lebih penting daripada kecepatan mentah. Banyak rider bisa time attack satu lap, tapi cuma sedikit yang bisa jaga ritme sepanjang race. Dan Veda baru saja menunjukkan dia punya keduanya, speed dan stabilitas. Satu-satunya yang dia belum punya adalah pengalaman bertarung wheel to wheel. Tapi dengan dasar sekuat ini, itu cuma masalah waktu. Waktu simulasi Veda lebih cepat dari Buasri di Moto3 Spanyol. Oke, sekarang mari kita bandingkan data secara brutal. Veda menyelesaikan 19 lap balapan simulasi dalam waktu 33 menit 52,929 detik. Sementara itu, di balapan resmi Moto3 Spanyol 2025, rekan setimnya nanti, Tachakorn Buasri, finish di posisi ke-15 alias batas zona poin dengan total waktu 33 menit 55,44 detik. Ya, Anda tidak salah dengar. Veda yang belum pernah turun di race Moto3 tanpa lawan, tanpa tekanan duel langsung, tanpa pengalaman, berhasil mencetak waktu yang lebih cepat dari pembalap resmi yang sudah balapan penuh. Ini bukan sekedar kejutan, ini peringatan buat lawan-lawannya musim depan. Artinya, potensi Veda untuk langsung menembus zona poin itu nyata, bukan ilusi, bukan dongeng nasionalisme.
Data berkata jujur dan angkanya bikin Honda Tim Asia makin percaya diri. Apalagi ini masih uji coba. Bayangkan saat dia benar-benar fight di balapan resmi. Time attack Veda tembus 145,4, cuma selisih 1,6 detik dari pole. Masih belum cukup, ini dia pelurunya. Di hari kedua tes Jerez, Veda membukukan lap tercepat 1 menit 45,432 detik. Bandingkan dengan catatan pole position Moto3 Jerez musim lalu yang dipegang Jose Antonio Rueda, 1 menit 43,775 detik. Selisihnya sekitar 1,6 detik. Untuk pembalap rookie, ini gila. Apalagi kalau kita tahu bahwa para rookie lain yang sudah turun duluan, seperti Uriarte dan Danish, butuh waktu berbulan-bulan untuk mendekati angka segitu. Dan ingat, ini masih pre-season, masih ada waktu untuk improvisasi, masih ada sirkuit-sirkuit lain untuk dikuasai. Veda belum 100%, tapi sudah bisa menembus batas-batas wajar. Ini bukan soal mimpi, ini soal kenyataan yang mulai terbentuk. Satu demi satu, batas pemula ia lewati. Time attack ini bukan sekadar angka, ini sinyal bahwa jika ia diberi waktu, ia bisa menyalip bukan hanya buah seri, tapi siapapun di grid. Target Veda bukan juara tapi top 10 konsisten. Veda tahu terlalu banyak ekspektasi bisa jadi jebakan. Itulah kenapa di tengah euforia hasil uji coba, ia tetap pasang target realistis, masuk 10 besar secara konsisten. Bukan podium, bukan gelar Rookie of the Year, tapi menyerap pengalaman dari setiap lap. Dan itu keputusan yang dewasa. Moto3 bukan mainan. Grid dipenuhi pembalap terbaik dunia. Setiap detik bisa berarti kehilangan 5 posisi. Veda paham itu. Target saya bukan yang muluk-muluk karena kita nggak tahu situasinya, ujarnya. Inilah mentalitas yang harus dimiliki pembalap besar, fokus ke proses bukan hanya hasil. Masuk 10 besar berarti menantang para jagoan seperti Rueda, Veyer, dan Holgado. Tapi dengan simulasi race yang solid dan time attack yang tajam, Veda tahu dia tidak terlalu jauh. Ini bukan soal gaya, ini soal cara bertahan di dunia yang brutal dan membuktikan diri dengan satu hal, konsistensi. Dan kalau itu bisa ia capai di musim pertamanya, dampaknya akan lebih besar dari sekadar podium. Rookie-rookie lain udah duluan, tapi masih kewalahan. Mari kita buka data. Brian Uriarte, juara Red Bull Rookies Cup sekaligus Junior GP 2025, tampil di 4 balapan Moto3 tahun ini. Hasilnya, cuma 1 kali finish top 10. Hakim Danish, sang talenta Malaysia, 3 kali turun dan pencapaian terbaiknya hanya posisi ke-12. Bahkan nama besar seperti Jesus Rios atau Casey O'Gorman belum mampu tampil stabil. Marco Morelli sudah balapan 8 kali, tapi posisi terbaiknya ke-11. Inilah kenyataan keras dunia Moto3. Debut itu tidak selalu manis. Bahkan talenta terbaik pun bisa tenggelam di tengah pertarungan yang padat. Jadi saat Veda belum balapan, tapi sudah catatkan simulasi lebih cepat dari zona poin dan time attack yang hampir setara dengan top grid, itu sinyal besar. Rookie lainnya sudah lebih dulu dapat pengalaman, tapi belum mampu menciptakan impact sebesar ini. Bisa jadi, Veda justru akan memulai musim dengan fondasi lebih kuat, bukan karena pengalaman tempur, tapi karena persiapan mental dan teknis yang lebih matang. Veda punya kelebihan yang tak terlihat di kamera, disiplin dan adaptif. Ada hal yang tak bisa dilihat dari catatan waktu, cara kerja di balik layar. Veda punya 2 senjata yang dibanggakan tim, disiplin dan adaptasi. Dalam waktu singkat, dia bisa menyesuaikan diri dengan karakter motor Honda Moto3 yang terkenal sulit. Beda jauh dengan KTM di Rookies Cup. Tapi di tes Jerez, dia membuktikan adaptasinya cepat. Bahkan Joan Olive, tim manajer Honda Asia, menyebut Veda punya kelebihan soal rasa ingin belajar dan kemampuan membaca perubahan motor. Inilah pembeda Veda dari banyak rookie lain yang terlalu mengandalkan bakat mentah. Veda belajar cepat, tak mudah panik, dan tidak keras kepala. Hal yang mungkin terlihat kalem di luar, tapi itu justru membuatnya tahan banting saat tekanan balapan sesungguhnya datang. Karakter ini yang dicari semua tim, pembalap muda yang bukan hanya cepat, tapi juga cerdas dan tangguh. Karena Moto3 bukan soal sprint, tapi perang psikologis selama
19 lap dan Veda tampaknya siap untuk itu. Tapi tantangannya belum berakhir, kualifikasi masih jadi PR. Meski hasil simulasi dan time attack-nya menjanjikan, Veda belum bisa santai. Satu hal penting masih jadi pekerjaan rumah, kualifikasi. Di Moto3, posisi start sangat menentukan. Start dari baris kelima ke bawah biasanya artinya harus berjibaku melawan traffic dan kaos di lap awal. Disinilah banyak rookie terpeleset, bukan karena kurang cepat, tapi karena tak siap menghadapi duel rapat sejak tikungan pertama. Veda harus bisa naikkan level time attack-nya ke 1.44 atau bahkan 1.43 untuk bisa masuk barisan depan. Karena jika hanya mengandalkan race pace yang stabil, peluang podium bisa buyar gara-gara start di luar 20 besar. Ini bukan soal kemampuan saja, tapi juga soal keberanian dan feeling saat push motor di limit. Ini akan jadi titik balik, apakah Veda bisa jadi pembalap komplit atau hanya rider race pace. Semua mata akan tertuju pada sesi kualifikasi di Qatar nanti. Dan jika Veda berhasil menembus Q2, maka semua perhatian akan berubah jadi alarm bahaya bagi rival-rivalnya. Apakah ini awal era baru? Indonesia punya harapan di Moto3. Setelah puluhan tahun menanti, Indonesia akhirnya punya rider muda yang bukan hanya ikut meramaikan, tapi benar-benar punya potensi bertarung di level dunia. Veda bukan wildcard lokal, ia adalah talenta global. Dengan fondasi dari Asia Talent Cup, pengalaman keras di Junior GP, dan prestasi runner-up Red Bull Rookies Cup, Veda membawa paket lengkap ke Moto3. Tes Jerez adalah pintu pertama, dan dia membukanya dengan keras. Diam-diam, fokus, tanpa banyak sorotan, tapi hasilnya tak bisa dibantah. Ini bukan soal nasionalisme buta, ini soal data, ritme, dan kerja keras yang terukur. Veda tahu perjalanan masih panjang, tapi jika semua ini berjalan sesuai rencana, musim 2026 bisa jadi awal era baru, era rider Asia Tenggara yang bukan cuma pelengkap, tapi pesaing serius. Era di mana bendera merah putih bukan cuma berkibar di pinggir sirkuit, tapi ikut dalam pertarungan paling panas Moto3, dan semuanya bisa dimulai sekarang.